Pak Jokowi, dengar nih, Anda harus pecat Menteri Nasdem. Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Bagi kami bahwa statement antitesis Pak Jokowi itu maknanya sangat dalam ya. Perbedaan yang sangat tajam, 360 derajat namanya saja antitesis begitu. Berkaitan dengan kata-kata antitesis, tentu itu juga berkaitan dengan etika politik. Ini tentu akan menjadi stimulus dan itu akan direspon juga oleh kekuatan partai-partai lain, terutama dalam proses kandidasi, dan itu tentu akan membuat situasi politik kita, terutama dalam proses koalisi, itu akan semakin dinamis. Dan saya tebak tahun 2023 nanti atau tahun depan, koalisi mereka bertiga itu akan bubar, meninggalkan Anies sendirian karena tidak ada partai pengusung sekuat koalisi bertiga ini. Atau kalaupun Anies mau memaksakan diri untuk maju, dia harus mencari partai pengganti Nasdem sebagai backup cadangan. Kalau nggak ada, ya selamat tinggal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Joko Widodo disarankan untuk memecat sejumlah menteri dari Partai Nasdem, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut penghemat politik Rustom Ibrahim, kursi menteri Partai Nasdem mesti diberikan kepada partai lain. Jika tidak, maka Jokowi terkesan tidak adil terhadap Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan ketiga, yang saat ini masih setia berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi harusnya berpacu dengan waktu, mentoskan agenda-agenda politiknya, kata Rustom. Rustom berharap Jokowi dapat mengakomodir kepentingan partai-partai koalisi, sebab apabila Presiden Jokowi tidak mengelola koalisinya dengan baik, maka dipastikan 2023 akan bubar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, apalagi menteri yang ditendang keluar dari kabinet adalah menteri dari Nasdem. Saya pikir, ya belumlah, saya belum pikirkan ke arah situ, karena saya belum terlalu yakin. Kalau Presiden melakukan betapa lo di Wisma Nusantara, Jakarta pada Rabu kemarin, menurutnya Presiden Jokowi tentu memahami keberadaan di pemerintahan. Namun apabila Jokowi tidak lagi menganggap ranah dengan tegas, akan menghormati. Dan ini nggak ada gunanya lagi nih. Saya suruh pinggir aja, artinya kita akan menghormati itu, ungkapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak khawatir dengan posisi mendaftar di kabinet yang mengaku menghormati kebijakan Presiden Jokowi terkait kemungkinan ada reshuffle menteri Nasdem di kabinet itu. Isu menteri Nasdem terancam di depan Jokowi santer terdengar usai Surya Paloh menggalang koalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh Presiden, ya kita akan pasti menghormati itu. Di Wisma Nusantara Jakarta Pusat pada Rabu 26 Oktober 2022. Tidak menegaskan posisi yang siap atau tidak siap menerima jika nantinya terdapat kabinet, sebab menurut dia, perihal hanya Jokowi yang mengetahui. Ia enggan menerka-nerka apa yang menjadi hak prerogatif Presiden tersebut. Saya sudah katakan, bukan masalah siap atau nggak siap, tapi itu adalah hak prerogatif Presiden. Walaupun dia menanggapi adanya anggapan bahwa Nasdem telah melanggar etika, saya nggak pernah dengar itu dari Presiden. Nah, sudah melanggar etika. Kalau Presiden mengatakan Nasdem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang, akan ketemu saya. Tanya apa yang melanggar etika, katalog. Semua itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, yang menyebutkan ada pihak yang nyinyir
serta mendesak nafsunya untuk keluar dari koalisi yang otomatis juga menarik menteri dari kabinet. Hasto mengingatkan permasalahan etika dalam pemerintah, menggalang dukungan atau melakukan penjajakan koalisi dengan PKS dan tema dua partai yang posisinya berada di luar koalisi. Itu pemerintah, penjajakan koalisi itu semakin intens usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ada peninggalan kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, kata Hasto. Ya kan, karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan untuk sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini yang menimbulkan persoalan ketika di dalam pemerintahan negara. Karena kan hal-hal yang dibahas oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet terbatas adalah hal-hal yang sifatnya sangat rahasia, kata Hasto di GBK Arena Jakarta pada Minggu 24 Oktober lalu. Mengatakan, dalam strategi pemerintahan memerlukan kejaran kabinet yang solid, yang terlepas dari berbagai tarik-menarik kepentingan bebas, yang orientasinya kan cuma tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi Kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk partai. Presiden Joko Widodo disarankan untuk memecat sejumlah menteri dari Partai Nasdem, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut penghemat politik Rustom Ibrahim, kursi menteri Partai Nasdem mesti diberikan kepada partai lain. Jika tidak, maka Jokowi terkesan tidak adil terhadap Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan ketiga, yang saat ini masih setia berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi harusnya berpacu dengan waktu, mentoskan agenda-agenda politiknya, kata Rustom. Rustom berharap Jokowi dapat mengakomodir kepentingan partai-partai koalisi, sebab apabila Presiden Jokowi tidak mengelola koalisinya dengan baik, maka dipastikan 2023 akan bubar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, apalagi menteri yang ditendang keluar dari kabinet adalah menteri dari Nasdem. Saya pikir, ya belumlah, saya belum pikirkan ke arah situ, karena saya belum terlalu yakin. Kalau Presiden melakukan betapa lo di Wisma Nusantara, Jakarta pada Rabu kemarin, menurutnya Presiden Jokowi tentu memahami keberadaan di pemerintahan. Namun apabila Jokowi tidak lagi menganggap ranah dengan tegas, akan menghormati. Dan ini nggak ada gunanya lagi nih. Saya suruh pinggir aja, artinya kita akan menghormati itu, ungkapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak khawatir dengan posisi mendaftar di kabinet yang mengaku menghormati kebijakan Presiden Jokowi terkait kemungkinan ada reshuffle menteri Nasdem di kabinet itu. Isu menteri Nasdem terancam di depan Jokowi santer terdengar usai Surya Paloh menggalang koalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh Presiden, ya kita akan pasti menghormati itu. Di Wisma Nusantara Jakarta Pusat pada Rabu 26 Oktober. Indonesia.